Nah itu saya difitnah bahwa ya uang 100 juta yang nerima ketua ya dikasih saya Pak uang tunai. Sedangkan kami tidak pernah menerima uang cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Si Anas, tempat ngobrol santai, cerita ringan dan berbagi inspirasi. Di sini kita akan membahas hal-hal sehari-hari dari yang receh sampai yang serius, dari peristiwa bahagia yang mengundang tawa sampai hal-hal sedih tapi tetap bermakna dan asik tentunya. Bersama Si Anas, setiap cerita ada maknanya. Sekarang kita berada di kota Tarakan, salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kita di sini untuk menemui Ibu Susiani. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan podcast Si Anas pada hari ini. Baik Bu, kita ngobrol-ngobrol dari apa yang kami dengar bahwa perjuangan Ibu itu untuk pembinaan mualaf itu luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sepak terjangnya terhadap membina mualaf ini sampai di mana itu? Iya, alhamdulillah untuk sepak terjang pasti harus kuat tenaga ya Pak. Iya gitu. Dan duka juga banyak. Duka juga banyak. Suka juga banyak. Sukanya bisa silaturahim bersama teman seprovinsi Kalimantan Utara. Dukanya yaitu ada aja sih yang menfitnah saya. Oh iya, ya. Sebelum kita sampai ke duka nih Bu, mungkin diceritakan dulu bagaimana Ibu bisa bergabung masuk di organisasi persaudaraan mualaf itu Bu? Iya, karena tokoh-tokoh ulama yang mempercayakan saya itu dan memanggil saya untuk bergabung di persaudaraan mualaf. Ya, maaf Ibu termasuk mualafnya? Mualafnya. Ya, mungkin boleh diceritakan Bu sedikit sebelumnya Ibu beragama apa, kemudian? Agama saya Kristen. Awalnya Kristen ya Bu ya. Ibu jadi mualaf di tahun berapa Bu? 92. 92, oh luar biasa, lumayan lama ya Bu ya. Dari proses perpindahan itu kemudian jadi mualaf, kemudian perpindahan komunitas itu kan pasti ada ya Bu ya, namanya perpindahan keyakinan, pasti kita berpindah juga komunitasnya yang berbeda. Kemudian mendapatkan komunitas itu kira-kira susah tidak Bu masuk ke komunitas yang baru? Sebenarnya kalau dipikir susah, cuma saya orangnya supel. Supel sih. Nah, suka ini saya anggap harus kenal gitu aja. Oh iya. Saya dekatin, pendekatannya saya selalu gampang. Ya, gitu. Berusaha menerima orang lain yang baru, yang baru Bu ya. Kemudian untuk dari perjuangan membina mualaf itu tadi kan kata Ibu tadi agak susah, ada yang ada susah, ada sedihnya ya Bu ya. Sampai Ibu dipercaya untuk menjadi ketua mualaf Provinsi Kalimantan Utara kan tidak gampang ya Bu ya. Bagaimana ceritanya bisa terpilih jadi ketua mualaf Provinsi Kalimantan Utara? Iya, karena semua mempercayain saya. Dan mungkin ini juga satu, saya percaya bahwa Allah memanggil saya, yang memilih saya. Buat saya sih gitu. Kemudian itu mungkin karena pergaulan yang supel, kemudian tulus pastinya ya Bu ya, bergaul dengan teman-teman. Kemudian dari perjalanan Ibu jadi ketua, sudah berapa lama Bu jadi ketua? Cukup lama. Ini dari ke kabupaten kota dulu atau langsung jadi? Saya ke ini dulu, Kota Tarakan dulu. Kota Tarakan dulu. Kemudian berapa lama jadi ketua pemaaf? Kota Tarakan 15-an tahun ya. 15-an tahun. 15 tahun teman-teman, luar biasa. 15 tahun jadi ketua pemaaf Kota Tarakan. Kota Tarakan. Itu pemaaf pemilihannya per 5 tahun atau gimana Bu? Biasanya per 5 tahun. Per 5 tahun ya, berarti sudah 3 periode kawan-kawan, teman-teman, sudah 3 periode jadi ketua pemaaf, artinya integritasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Baik, kemudian sudah 15 tahun itu pemilihan di
terbentuk pemaaf di provinsi itu yang pertama atau sudah pernah terbentuk sebelumnya yang untuk pemaaf tingkat provinsi, Bu? Kalau provinsi sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Kalau pertama kali sudah berapa tahun ya baru terbentuknya provinsi itu. Baru-baru aja ya. Baru-baru aja. Ya. Belum 5 tahun. Belum 5 tahun. Sebentar. Kalau MTQ-nya sudah 5 tahun lah. Oh ya, kurang lebih 5 tahun. Iya, 5 kemudian tahun. baru Ibu yang terpilih. Berarti ada periode sebelumnya, Bu ya? Iya. Itu siapa periode sebelumnya, Bu? Kalau provinsi belum terbentuk. Belum terbentuk. Oh iya. Iya, kalau Tarakan sudah. Iya, baru terbentuk. Akhirnya yang lain mengikuti. Iya. Kemudian salah satu program-programnya untuk pemaaf ini kan mungkin pembinaan untuk seluruh mualaf ya, Bu ya. Itu pembinaan reguler maksudnya ya. Iya. Kemudian ada kemitraan nggak, Bu? Untuk pembina itu kan tidak namanya persaudaraan kan pasti isinya para mualaf itu. Nah, Iya. untuk membina kan pasti butuh orang lain. Nah, itu Ibu bermitra dengan organisasi mana, Bu? Atau dari mitranya yang untuk organisasi ya? untuk MUI. MUI. Oh MUI iya. sama Basnas. MUI dan gitu. Basnas Iya. ya bermitra, berarti pemaaf bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara tentunya, dan juga kabupaten kota dan juga Basnas. Untuk Basnas bermitranya ke Basnas provinsi atau masih kota, Bu? Basnas kota. Kota, karena memang ketuanya ada di Tarakan ya, Bu ya. Dari perjalanan itu kan pasti suka dukanya ada ya, Bu ya. Iya. Apa sih dukanya, Bu? Kalau sukanya pasti mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Tapi dukanya tuh apa kira-kira, Bu? Dukanya itu namanya sifat dari jamaah kan beraneka ragam ya. Ya, itu yang perlu kita siasatin. Dalam bentuk apa tuh maksudnya? Dalam bentuk karakter, sifat, hati kan beda-beda. Oh iya. Kemudian dalam memang untuk menyatukan semua karakter kan agak sulit ya, Bu ya. Dan yang paling sensitif itu dalam pengelolaan, anggaplah ini organisasi ya, Bu ya. Dalam pengelolaan itu biasanya manajemen terutama yang berkaitan sama dengan keuangan. Nah, kalau di dalam pemaaf ada tidak, Bu, yang seperti itu? Misalnya ada mempertanyakan apa dan sebagainya itu? Ada pasti ya. Ibu pernah dipertanyakan begitu? Pernah ditanyakan. Iya. Boleh diceritakan, Bu, kira-kira yang supaya betul, saya tanyakan ini ya, masalah yang intern dulu. Kalau Tarakan, kami itu kalau ada pengajian selalu ada uang piring. Nah, uang piring dipegang bendahara. Uang apa tadi, Bu? Uang piring, uang jimpitan ya. Oh, uang salawat kalau bilang salawat gitu. Itu yang pegang bendahara. Bendahara, bukan ketua ya, Bu ya? Bukan. Ketua enggak pernah mengeluarkan enggak pernah pegang uang. Kebijakan aja ya, Bu. Kebijakan. Kalau mengeluarkan pribadi ada. Gitu. Tapi kita kan enggak boleh ria. Biasanya teman-teman memang begitu, organisasi dimanapun ketua biasanya mengeluarkan uang dan kebijakan. Ya. Kemudian Ibu, dalam menghadapi fitnahan, mungkin bisa dikatakan fitnahan, itu bagaimana cara? Dan fitnah terbesar apa sih, Bu, yang terjadi? Saya pernah gini, kalau agenda tahunan mualaf, itu kan ada MTQ ya? Iya, ada MTQ. MTQ tingkat provinsi. Nah, itu biasanya dari MUI, MUI itu dibiayai dari ada donatur ya? Donatur. Dari provinsi. Oh iya. Nah, itu saya difitnah. Bahwa uang 100 juta yang nerima ketua. Oh, ada kabar kalau ada bantuan. Ada bantuan. Bantuan dari mana, Bu? Dari provinsi. Katanya. Iya. Provinsi itu maksudnya pemerintah provinsi. Berupa dana hibah gitu. Langsung ke? Katanya dikasih saya, Pak, uang tunai. Peruntukannya? Kabarnya? Nah, katanya untuk pelaksanaan MTQ, sedangkan kami tidak pernah menerima uang cash. Oh iya, jadi teman-teman di luar sana, ya benar, Bu. Jadi teman-teman di luar sana yang menonton acara ini perlu kami juga jelaskan, kebetulan saya adalah bendahara umum MUI Provinsi Kalimantan Utara, bahwa untuk pendanaan pelaksanaan MTQ Provinsi Kalimantan Utara itu masuk di dalam operasional Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Jadi memang tidak ada anggaran
jalan lain, karena kalau ada anggaran bantuan ke pemaaf itu jadinya double. Jadi akun untuk bantuan hibah biasanya cuma satu. Jadi untuk pelaksanaan MUI provinsi, MTQ mualaf tingkat provinsi itu dananya dititipkan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Itu masuk di satu kesatuan di dalam akunnya uang operasional atau bantuan hibah untuk dana MUI provinsi. Jadi tidak akan pernah ada bantuan di luar itu kecuali itu bantuan perorangan. Misalnya ada donatur perorangan yang membantu langsung, tapi kalau untuk dana hibah itu biasanya cuma satu, tidak pernah akan ada bantuan lain. Jadi kalau memang ada ya Bu ya, kalau ada untuk isu-isu di luar sana bahwa ada bantuan hibah untuk pelaksanaan MTQ provinsi yang diberikan langsung ke pemaaf, itu sudah pasti berita hoax. Itu sudah pasti tidak ada, karena memang aturan-aturan yang ada, regulasi itu tidak membenarkan untuk ada bantuan double untuk satu pelaksanaan kegiatan, terkecuali itu dana pribadi. Jadi mudah-mudahan teman-teman di luar sana, terutama para mualaf, untuk terus semangat, apalagi untuk Ibu Susi yang sudah luar biasa berjuang, jangan difitnah lagi, karena mencari orang seperti Ibu Susi itu agak susah. Mencari orang yang ikhlas membantu membina tanpa pamrih itu memang agak susah, dan memang tantangannya juga luar biasa ya Ibu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu menghadapi kalau ada fitnah-fitnah seperti itu Bu? Saya istiqomah aja. Istiqomah saya kembali, ya Allah sadarkan, berilah hidayah mereka. Untuk kabar itu sudah terkonfirmasi tidak Bu dengan? Kebetulan saya langsung sampaikan ke pembimbing kami bahwa saya ada fitnah ini sudah menyebar luas gitu. Saya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa, biar dosa saya diambil orang yang menfitnah saya secara pribadi gitu aja. Jadi itu berpasrah Bu ya, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang melihat acara ini juga jadi terang benderang bahwa memang sangat tidak mungkin ada bantuan hibah dua kali untuk satu kegiatan yang sama. Jadi untuk kegiatan MTQ mualaf itu anggarannya dibebankan masuk ke dalam operasional bantuan hibah MUI Provinsi Kalimantan Utara, yang kebetulan saya sendiri adalah bendahara umumnya. Jadi saya sangat tahu bahwa itu adalah fitnah. Mudah-mudahan clear sampai di sini, tidak ada lagi yang berkembang berita-berita hoax di luar sana. Dan Ibu Susi juga bisa terus berkarya ya Bu ya, terus mengabdi kepada umat. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Susi yang sudah menjadi salah satu pribadi yang mewakafkan dirinya untuk pembinaan perkembangan para mualaf yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Harapan Ibu ke depan bagaimana Bu? Untuk tentang pembinaan mualaf ini maunya seperti apa, pengembangan dan lain sebagainya? Ya, harapan saya sih tingkatkan belajar biar MTQ semakin dan mudah-mudahan tidak ada fitnah lagi ya Bu. Tidak ada fitnah lagi. Ini yang saya harapkan buat saudara-saudara saya. Baik teman-teman, sekian mungkin obrolan singkat kita, karena beliau saya tahu sangat sibuk sekali, luar biasa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Sianas. Itu sudah menjadi keberuntungan bagi kita semua yang bisa menonton acara ini tentu saja. Dan kepada para mualaf, ini ada Bu Susi yang terus berjuang untuk memperjuangkan teman-teman kaum mualaf dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan di luar sana masih banyak Ibu Susi lainnya yang terus berjuang tanpa pamrih untuk memperjuangkan para kaum mualaf yang merupakan bagian dari kita, bagian dari saudara-saudara kita. Demikian perbincangan kita kali ini, dan kami berharap mudah-mudahan perbincangan ini juga sekaligus klarifikasi ya Ibu, dari pilihan-pilihan itu bisa lebih terang benderang dan bisa terkonfirmasi, dan teman-teman yang sudah mendengar berita hoax itu juga bisa mendengar langsung bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir, dan kami alhamdulillah jauh-jauh dari Kabupaten Bulungan ke Kota Tarakan untuk menemui Ibu Susi untuk mewawancarai terkait masalah pengalaman dan kisah perjuangan beliau yang luar biasa.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast lainnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.